Merendahkan diri, bersatu dengan tangismu, bagi gereja tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami, rawatlah umat-Mu.
Bapak Sanika bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, karena kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga saya Tuhan, kami hanya memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami, karena kami adalah manusia yang memerlukan pertolongan, memerlukan kekuatan yang daripada Engkau pada Bapa. Bapa dalam surga, saya Tuhan, Engkau menyempurnakan kehidupan kami, supaya kami tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami serahkan persembahan, kebaikan, berkati bagi anak-anaknya, semua beri seluruh hidup kami, tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja di tempat ini. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, tapi Tuhan yang akan melengkapi kehidupan kami. Bapa, kami serahkan semua ini hanya dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih dengan kita. Tapi kalau kita masih bergerak lagi, kita mesti lagi masih juga kita memperlakukan pekerjaan. Kalau kita sudah rehat, itu berarti tidak boleh. Sebab sebelum saya sakit, saya heran mengapa satu malam si Tiara, tuala itu jalatan kepala saya, tuala sebesar ini. Dia bilang dengan saya, "Mama kan demam," bilangnya. Mama tidak demam. Tidak, nanya. Kalau mami saya, kalau kami demam, dia letak kepalanya tuala, semalap diketiak, ini bilangnya. Berapa anak kamu menangis? Karena ada keraguan dalam hati anak-anak kamu. Dia tahu ada sesuatu yang tidak senang dalam hati dia. Kadang-kadang anak kamu menangis, kadang mungkin dia sakit. Ataupun mungkin ada masalah dalam keluarga dia. Jadi kalau anak kamu nangis, jangan pukul mereka. Karena naluri seorang anak lebih peka daripada kita sebagai orang tua. Jadi itulah sebabnya kata firman Tuhan hari ini. Kita lihat dalam Matius 11 ayat 28. Di situ menyatakan bagaimana beban yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun apa yang terjadi dalam Matius 11 ayat yang ke-28, kita lihat bersama-sama. Hari ini khotbah saya tidak panjang, karena saya hanya mengambil yang penting saja. Mari kita lihat bersama-sama. Katakan oleh firman Tuhan ini. Dia katakan, "Marilah kepadaku." Tuhan tidak memanggil orang yang kuat. Tuhan tidak memanggil orang yang sehat. Tetapi Tuhan memanggil orang yang mempunyai beban di dalam hidup mereka. Dan Tuhan memanggil kita, "Marilah kepadaku semua yang lebih lesu." Ya, kalau kita lihat hari ini kita semua sehat, tetapi secara rohaninya hati kita memikul beban yang begitu berat dalam kehidupan kita. Tidak ada siapa yang boleh menolong kita secara jasmani di dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya hari ini, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya beban kita akan menjadi ringan dan kita juga akan mendapat kelegaan yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini ada 3 perkara yang sangat penting harus kita serahkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia katakan di sini bahwa dalam hal yang pertama, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan yang kedua, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Ketiga hal ini harus kita serahkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita merayakan Natal setiap tahun? Karena kita memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, supaya kita bebas dari segala perkara ini. Yang pertama, kita serahkan kekhawatiran kita. Yang kedua, kita serahkan beban kita. Dan yang ketiga, kita menserahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan dalam 1 Petrus 5 ayat ke-7, dia menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan itu tahu bahwa segala beban kekhawatiran itu seringkali menghalang kita untuk menerima berkat daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa kekhawatiran itu seringkali menghambat berkat Tuhan? Karena kita seringkali bersandar pada pemikiran kita. Kita seringkali bersandar pada kekuatan kita secara manusia di dalam kehidupan kita. Tapi apa kata firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-7? Bahwa kita menyatakan bahwa kekhawatiran harus diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara kita di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya hari ini, kalau kita khawatir, kita melihat ke atas, kata Pastor Dede kemarin.
Sebab kalau kita melihat ke bawah, banyak sejak kita lihat kan, banyak sejak hal-hal yang mengkhawatirkan diri kita. Tapi kalau kita lihat ke atas, apa yang kita lihat di sana? Semuanya ada ketenangan. Kalau melihat ke langit, apa ada melihat di sana? Hanya kita melihat langit yang bersih, tenang di sana. Tapi sebagai orang Kristen kita melihat kepada Tuhan bahwa kita tidak mampu menghadapi apapun kesulitan di dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak sanggup menghadapinya. Kalau kita hanya melihat ke bumi ini, semuanya indah-indah, tetapi dia akan merosakkan hidup kita. Ingat, dia akan merosakkan hidup kita. Dia akan melemahkan iman kita di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita melihat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kata firman Tuhan ini, sebab Tuhan memelihara yang baik, sebab Tuhan akan mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyerahkan setiap beban yang kita alami dalam kehidupan kita hari ini. Beberapa minggu pertama kali Tuhan, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, kata firman Tuhan, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jadi di saat ini kadang-kadang ada juga teman rapat dengan kita, seringkali dia, macam mana lah kita nih mau jalan kalau begini. Ini suami saya, kalau jangan ikut yang tidak sehat, saya katakan. Tapi semangat suami saya sangat kuat. Jadi hati saya sakit, tapi dia lihat ya, kasihan pula. Selama 2 minggu, beberapa minggu ini, mau 3 minggu, saya tidak pernah masak, saya tidak pernah cuci air. Dia yang kerjakan. Dan dia tanya, apa kok yang kau makan? Aku masakan bubur. Tidaklah. Saya mau nasi saja. Saya kata, di 2 sendok nasi kenyang sudah saya. Saya katakan, saya mau sup saja. Kau mau kayak goreng-goreng? Tidak mau. Saya kata dengan dia. Jadi itulah sebabnya mengapa kita sakit, supaya kita disayangi oleh orang yang kita sayang, kan? Sedangkan mereka tidak memperhatikan kita, kan? Tapi kalau kita sakit, di situ dia tidak boleh tidur, balik-balik. Ayah, apa kabarmu? Dia bilang, kenapa kau takut kan? Saya jawab dengan, kenapa kau takut ke saya? Senyum dia. Jadi kadang-kadang pasangan kita harus dicabar juga. Karena Tuhan mengajar suami istri supaya kita saling memperhatikan dalam kehidupan kita. Supaya kita mau serahkan segala kekhawatiran kita, beban kita kepada Tuhan. Ingat, kekhawatiran itu sangat tidak baik dalam kehidupan kita. Karena dia menghalang berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya walaupun Tuhan memberkati kita, kalau kekhawatiran ada dalam hati kita, dia akan menghalang kita untuk menerima berkat daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya bersyukur, walaupun saat ini saya tidak begitu kuat, masih lagi belum pulih sepenuhnya, tapi saya bersyukur karena Tuhan masih memakai saya. Apa saya doakan dalam pikiran saya, banyak sekali kekhawatiran dalam hidup saya. Saya katakan, kalau masih lagi sakit ya macam mana lagi. Sehingga saya katakan dengan suami saya ini kalau saya tidak boleh berdiri sudah dipaksa kau mengangkat saya, dia bilang. Jangan kau begitu, Pak, dia bilang dengan saya. Tapi Tuhan itu pikiran kita, pikiran Tuhan kita tidak dapat menyelaminya. Betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan itu, dia katakan, dia mengajak kita, marilah semua yang letih lesu dan berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jadi ini yang kita ingat hari ini. Apapun beban kita, apapun masalah kita, apapun kekhawatiran kita, kita harus serahkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang kedua, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23, kita lihat bersama-sama ayat ini bagi kita yang percaya. Yang pertama, kita serahkan beban kita kepada Tuhan. Ingat, beban itu ada pada kita. Setiap orang percaya, kita memiliki beban yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Betul kan? Beban saya tidak sama dengan beban kamu. Tapi kata firman Tuhan, serahkanlah segala bebanmu kepada Tuhan. Semua beban yang kita miliki dalam kehidupan kita harus diserahkan kepada Tuhan. Sudahlah kita khawatir, ada lagi beban dalam hati kita. Tapi kata firman Tuhan, serahkanlah segala bebanmu kepada Tuhan, masalahmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuka jalan bagi kita bagaimana mengatasi setiap beban yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
Dan kepada Tuhan ia katakan di sini bahwa dia akan menanggung segala beban itu. Jadi ini adalah janji Tuhan bagi kita hari ini. Kalau kamu mengalami beban yang berat, datanglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan bahwa kita tidak mampu di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, apapun bebanmu, kata firman Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan tidak membiarkan kamu jatuh. Tetapi Tuhan akan menopang kita untuk memikul beban kita sebagai orang-orang percaya. Dibawa. Susah dia berlari sebab bayangkan 50 kilo garam tidak pikul. Baru berlari lagi menuju kepada tujuan. Tapi orang yang membawa kapas itu, kasihannya kawanku, beratnya saya ringan saja. Itu pikiran dia kan, pikiran kita. Tetapi setelah mereka berada di tengah-tengah di dalam perjalanan pertandingan mereka, tiba-tiba mereka melintas satu sungai yang besar. Mereka melintas sungai yang besar. Dan disitulah mereka dicabar. Si buah garam ini pun dia terbeban, tetapi dekat sudah dia pada garis penamatnya. Tapi tiba-tiba ada lagi air yang deras. Macam mana dia bawa bebannya itu? Sedangkan yang membawa kapas ini gembira. Senang sejak itu saya melintas, dia bilang. Sekali mereka melintas itu sungai yang garam itu, apa yang jadi? Dia hancur. Tapi yang kapas ini, apa yang dia jadi? Dia meresapkan air itu kan. Dan dia tidak boleh mengangkat berat selama dengan kapas itu, sebab dia meresap dengan air. Nah, kadang-kadang beban kita ini berat sekali kita pikir. Sukar sekali kita membebaskan pada beban kita. Tetapi kita tidak akan lihat, kita melihat pada masa akan datangnya. Bila datang waktunya, semua beban kita akan dilepas. Kita akan mengalami sukacita. Tetapi orang yang mengangkat kapas ini, dia terhege-hege untuk mencapai. Siapa yang nomor satu? Yang garam ini kan, sebab garamnya dia sampai pada garis penamat sudah lebur. Tidak ada lagi beban dia di dalam apa yang dia pikul. Kadang-kadang kita melihat semua beban kita sangat berat, tidak boleh kita tanggung. Tapi pandanglah ke atas, lihatlah Tuhan akan bekerja. Dia akan mengangkat segala beban kita. Dan semua beban itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita menganggap remeh apa yang ada. Nah, kita lihat secara jasmani kita, tapi pandanglah kepada Tuhan. Kadang-kadang yang ringan itu
akan menjadi beban yang berat dalam kehidupan kita. Sukar kita lewati di dalam kehidupan kita. Selama saya sakit, udah 3 minggu, banyak masa. Minggu pertama saya tidak dapat berdoa karena saya sakit. Terasa beban betul saya, berat sudah beban saya. Tapi setelah minggu kedua, boleh sudah aku tengok itu TikToknya, jadi saya dikuatkan oleh firman Tuhan di situ. Saya dihiburkan. Sebab dia katakan semua bebanmu akan menjadi ringan kalau kita memandang kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi selama 1 minggu, kamu lihat tidak TikTok, tidak di status saya itu pernah saya direhatkan untuk beberapa waktu. Tapi hari ini saya puji Tuhan karena segala beban yang saya alami, Tuhan sudah mengangkat daripada tubuh saya. Sekalipun 2 kali saya pergi klinik, saya mau minta jarum supaya cepat sembuh. Tapi saya heran kenapa dokter tidak jarum saya. Aku mau di jarum, bahan tahan sudah saya. Tapi itu adalah rencana kita. Rencana Tuhan itu ada yang terbaik bagi kita. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu apa kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-29 dalam Matius pasal 11 ayat ke-29, dia menyatakan, dia katakan di sini ayat yang ke-29, "Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun menjadi ringan." Jadi ini akan terjadi bagi kita sehari ini. Kalau bebanmu kita serahkan kepada Tuhan, dia akan menjadi ringan, dan Tuhan akan mengambil segala beban itu, dan kita akan menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Saya berpikir, saya baring, saya makan ubat. Tuhan itu punya rencana baik untuk saya. Tuhan mengecas saya balik ini, supaya saya boleh mengecas lagi jemaat yang lain, supaya kita punya full yang cas dalam kehidupan kita hari ini. Jadi ingat, kalau kita hari ini beban, kita ada pada kita. Tuhan menegur hidup kita hari ini. Jangan biarkan. Kalau 1-2 kali kita buat kesilapan dalam kehidupan kita, apa kata firman Tuhan? Berbalik kepada pada semua yang beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jangan berbuat lagi perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kamu ingat seorang perempuan yang sundal itu, dia datang di kaki Tuhan Yesus. Dia menyikat minyak dengan rambutnya kepada Tuhan Yesus. Dia mohon pengampunan daripada Tuhan. Apa kata ahli Taurat itu? Mereka melempar gadis sundal ini karena dia adalah orang yang berdosa. Apa kata Tuhan Yesus? Siapa yang tidak berdosa di sini? Dia yang pertama melempari wanita ini. Adakah yang melempari wanita itu? Tidak ada, karena kita sedar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita tidak layak menghukum siapa-siapa pun di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kita serahkan beban kita kepada Tuhan. Jadi hari ini, kalau Tuhan sudah memberi peluang kepada kita yang terbaik dalam kehidupan kita, jangan menoleh ke belakang, tapi pandanglah Yesus. Lihatlah kemuliaan Tuhan terjadi dalam kita. Berubahlah untuk hidup yang kekal. Berubah untuk kebaikan kita sendiri, kan? Bukan orang lain. Karena itu kalau Tuhan sudah memberi kita peluang yang terbaik, gunakanlah waktu yang ada dalam kehidupan kita. Serahkan bebanmu kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kamu. Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberi kita penghiburan di saat kita memikul beban dalam kehidupan kita. Ingatlah dalam hal ini bahwa Tuhan akan menopang seluruh hidup kita sampai akhir hidup kita pada hari ini. Oleh itu firman Tuhan ini mengingatkan kita pada hari ini. Apa yang dikatakan dalam Amsal, dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Apapun yang kita buat dalam muka bumi ini, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan mengatur seluruh hidup kita. Biar hidup kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat dalam kehidupan kita. Karena kita masih tidak bawa bumi ini, masih banyak ada hal-hal yang coba menjatuhkan kita, coba melemahkan iman kita. Tetapi kata firman Tuhan, serahkanlah segala perbuatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kita. Maka kata firman Tuhan dalam Amsal ayat-ayat yang ke-6, Amsal 16 ayat ketiga menyatakan suatu janji Tuhan kepada semua orang yang percaya bahwa jika kita serahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana di dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah,
Serahkanlah segala rencana kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun keadaan kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Karena kita tidak mampu melewati segala cabaran dalam kehidupan kita tanpa kita menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan jika kita serahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melaksanakan apa yang kita perlukan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Sebab itu mari kita izinkan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita hari ini, sehingga kita mencapai apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Maka kita akan menerima atau menikmati keberhasilan di dalam kehidupan kita, di dalam melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari ini, sehingga kita boleh menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Oleh itu hari ini kalau Tuhan memperingati kita, marilah kita jalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu serahkanlah ketiga-tiga hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia katakan semuanya kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu, bebanmu, perbuatanmu kepada Tuhan. Maka semuanya itu akan mendatangkan pemulihan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Maka kita harus menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh itu firman Tuhan mengajak kita pada pagi ini, mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan sebab Tuhan itu sangat penyayang bagi kita. Sebab Tuhan itu penyelamat kita, dan Tuhan itu ada pengharapan bagi kita. Dan tetaplah percaya akan janji Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Jadi hari ini kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Apa yang kata firman Tuhan ini, marilah semua yang telah sudah beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Sebab yang kupasang itu enak, dan belajarlah padamu, dan kita akan mengalami ketenangan yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, serahkanlah hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah bebanmu, dan serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, supaya tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Seluruh hidup ini tidak lagi kegelapan, malah terang kasih-Mu.
Dia ku